Sekarang masuk kita bab tentang menjelaskan banyu yang mustakmal, banyu yang sudah pernah digunakan. Ya, nah banyu mustakmal ini, salah satu banyu yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi kalau kita nak mandi wajib, tidak boleh pakai banyu mustakmal. Nak berwudu, tidak boleh pakai banyu mustakmal. Ya. Karena mustakmal ini dia sudah pernah dipakai banyunya itu, second. Banyu second. Nah, banyu mustakmal ini tidak boleh lagi digunakan untuk mandi, tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Tapi kalau untuk minum boleh, karena dia masih suci. Masih suci. Nah, banyu mustakmal itu banyu seperti apa mustakmal itu? Mustakmal itu banyu yang pernah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib dibasuh. Jadi banyu mustakmal itu banyu yang sudah pernah dipakai atau yang sudah pernah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib dibasuh. Contoh kalau kita berwudu, ya, wajib basuh muka, wajib basuh gai. Nah, basuhan yang wajib itu yang mana? Yang pertama cuman. Kan satu yang pertama yang wajib, kedua ketiga itu sunnah. Itu basuh tangan ya. Tiga kali ya. Itu yang wajib cuman yang pertama. Yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Nah, banyu bekas basuhan pertama, banyu bekas basuhan yang kedua itu hukumnya berbeda. Berbeda. Yang dikatakan banyu mustakmal yang pernah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, yaitu yang pertama. Ya. Jadi yang mustakmal itu yang digunakan atau yang sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan yang pertama. Baik, basuh gai pertama, siram pakai canting atau tangan. Nah, banyu yang nyampak yang basuhan pertama itu mustakmal, tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci. Ya, sudah tidak boleh lagi untuk gunakan bersuci. Banyunya masih suci ya, karena tangan kita kan suci. Masih suci tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tidak bisa digunakan untuk mandi wajib. Kenapa namanya banyu mustakmal? Ya. Nah, itu banyu mustakmal. Dan adapun kita basuh lagi yang kedua, yang ketiga, banyunya tidak mustakmal. Tidak mustakmal. Jelas ya? Jadi misalkan basuh tangan sekali. Sudah sempurna basuh sekali. Itu tadai banyunya. Banyunya tidak boleh lagi untuk digunakan mandi wajib atau wudhu lagi. Sekalipun misalkan kita tadai seember. Itu kan nak dapat sunnah nambah lagi basuh sampai 3 kali, kedua kali dan ketiga kali. Nah, berhubung basuhan pertama tadi sudah sempurna, maka yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Berarti banyu yang jatuh setelah basuhan yang kedua dan ketiga, maka banyu itu tidak dihukumin banyu mustakmal. Ya sih? Nah, yang pertama ini mustakmal. Kita tadai yang pertama tadi. Ya, tidak boleh gunakan untuk wudhu lagi. Sunnah basuh lagi kedua. Yang kedua ini banyunya hukumnya sunnah. Banyunya kita tadai boleh untuk digunakan lagi berwudhu lagi. Ya sih? Nah, yang basuhan pertama bukan banyu mustakmal. Yang mustakmal itu yang bekas basuhan yang pertama. Karena pertama itu basuhannya hukumnya wajib. Yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Ya sih? Nah, itu banyu mustakmal ya. Yang kedua ya. Yang kedua syaratnya juga kalau banyu itu sedikit. Jadi kalau banyu itu sedikit. Kalau banyu itu banyak, dia tidak bisa mustakmal. Ya, rumah kita punya bak besar. Besar. Banyunya banyak. Baknya 2 meter kali 2 meter atau semeter kali semeter cukup ya, semeter panjang, semeter tinggi, semeter lebar, penuh banyunya. Nah, segi 4 penuh banyunya, itu sudah lebih 2 kula banyu banyak. Nah, kalau banyu banyak aman.
Kalau banyu banyak aman, nak nyelam lagi jadi gitu. Mandi wajib misalkan. Sayang kayak banyu misal musim kemarau kan. Sayang kayak banyu berendam dalam itulah. Tapi jangan banyu sabun-sabun berendam dalam itulah. Kotor kalau banyunya. Kotor kalau. Jelas ya? Nah itu ya. Jadi kalau banyu yang banyak tidak, tapi kalau sedikit baru bisa mustakmal. Ya. Yang berikut lagi, banyu yang mustakmal itu banyu yang sudah terpisah. Sudah terpisah dari basuhan tadi. Nah, jadi yang nyampak tadi mustakmal. Ya, itu yang mustakmal. Kalau banyu tersebut masih mengalir di tangan, ya, seluruhnya basah kena banyu, seluruhnya sudah dianggap membasuh. Ya, banyu misalkan wudhu nyampakkan dari sini, ngalir banyu kan ngalir. Ya, yang ngalir ini terus ke depan sudah dianggap membasuh juga bagian depan. Walaupun siramannya cuma sekali. Ya, tapi misalkan kita basuh ke sini banyunya nyampak ke bawah. Banyunya nyampak ke bawah. Itu sudah terpisah dari anggota badan. Kita ambil lagi membasuh sebagiannya tidak sah. Tidak sah. Makanya ketika kita membasuh muka, muka, ngambil banyu pakai tangan. Ketika ngambil banyu pakai tangan, jangan tangannya, ratokan dulu. Basah kalau sudah, rato sudah, itu cukup, sudah dianggap kita membasuh wajah. Ya. Usaplah kalau. Rato sudah sekali usapan itu cukup. Yang kedua yang ketiga sunnah. Ya. Tapi kalau misalkan kita ngambil banyu kita siramkan ke gai, tangan kita untuk angkat dulu. Ya. Berhubung misalkan masih bekas banyu di tangan, kan masih belum kering itu, kita usapkan lagi, belum dianggap. Kenapa? Ketika tangan terlepas dari wajah, yang di tangan itu hukum banyunya mustakmal. Berarti ngembek banyu barulah lagi. Tak cukup dengan sisa banyu yang di tangan tadi. Kenapa banyu yang di tangan sudah terpisah? Kalau sudah terpisah tidak boleh untuk usap lagi sebelah lain karena dia sudah mustakmal. Jadi pertama ngembek tadi langsung usap ke seluruh dahi. Jelas ya? Nah itu banyu mustakmal ya. Tidak sah banyu mustakmal. Ya. Digunakan untuk mengangkat hadas, berwudu tidak boleh. Mandi wajib juga tidak boleh. Menghilangkan najis, istinja tidak boleh pakai banyu mustakmal. Ya. Kalau kita dulu kenalnya banyu mustakmal ini banyu suci tapi tidak mensucikan. Banyu suci tapi tidak mensucikan. Dia suci boleh untuk diminum, boleh untuk masak, tapi tidak bisa mensucikan. Maksudnya apa? Tidak bisa mengangkat hadas dan juga tidak bisa mengangkat najis. Itu banyu mustakmal ya. Wa idza adkhala al-mutawadi'u yadahu fil ma'il qalil ba'da ghusli wajhihi ghairu nawin li'tirab salal ma'ul baqi mustakmalan. Ya, apabila seorang berwudu dia masukkan tangannya ke dalam banyu yang sedikit, misalkan bukan bak besar tadi, dalam ember. Dalam ember ya. Dia berwudu, banyu dalam ember sedikit. Wudu. Tak galak, misalkan takut banyu ke habis. Jadi dia wudunya celupnya tangan. Celupnya dengan ember itulah. Ya. Maka banyu yang dalam ember tadi bisa jadi banyu mustakmal. Bisa jadi banyu mustakmal. Jelas ya? Kenapa? Karena ketika dia masukkan kaget setelah basuh muka, kan sudah niat wudu itu. Sudah basuh muka sekalian niat wudu. Ketika dia masukkan tangan lagi ke ember tadi, maka banyu yang dalam ember tadi sudah dianggap sudah digunakan untuk membasuh tangan. Ya sih? Nah, sudah masuk muka. Habis muka basuh apa? Tangan. Habis basuh muka basuh tangan. Dia celupkan dalam ember tangannya. Dicelupkan dalam ember. Maka ketika dia mencelupkan banyunya ke dalam ember, tangannya ke dalam ember, maka banyu itu dianggap sudah membasuh tangan.
atau sudah digunakan untuk membasuh tangan. Berarti kalau banyu tadi sudah digunakan untuk membasuh tangan, banyu tadi mustakmal atau bukan? Mustakmal. Maka tidak boleh. Ya, karena banyunya sedikit. Beda dalam bak besar tadi. Dalam bak besar aman, banyunya banyak. Jangankan nyuci tangan, mandi wajib berendam lagi boleh. Nah, ini banyu sedikit. Banyu sedikit. Nah, itulah rentannya banyu sedikit. Tapi sebenarnya kalau kita baca hati-hati ya boleh kalau ya. Mandi wajib banyu sedikit boleh, banyu banyak boleh, tapi banyu sedikit itu hati-hati, takut dari tangan tercelup. Berarti banyu sudah dianggap telah membasuh tangan, maka dianggap banyu tersebut mustakmal ya. Dan saya hati-hati. Kecuali kalau dia niat irtiraf. Niat iktiraf itu apa? Ketika dia masukkan tangan ke banyu, ya. Tapi niatnya apa? Niat nak ngambil banyu, bukan mencelupkan tangan untuk dibasuh. Ya, saya. Contoh, sudah wuduk nih. Pertama dalam ember. Ambil banyu, cuci muka. Niat, selesai basuh muka. Habis basuh muka kan basuh tangan. Basuh tangan. Dia nak misalkan tak katik canting taruhlah. Terpaksa tangannya kan masuk ke ember. Nah, ketika tangan masuk ke ember itu niat apa? Niat bahwasannya aku ini nak ngebek banyu, bukan celupkan tangan. Nah, jadi ketika dia masukkan tangan ke ember, itu dianggap bukan membasuh, tapi ngebek banyu baru basuh. Ngebek banyu basuhkan di tangan. Nah, kalau seperti itu maka banyu jeruk ember tadi masih aman, bukan mustakmal. Ya, sih? Nah, itu kalau banyu sedikit ya. Wal mustakmalu fil masnun kalau ghuslatis saniyah wa salisa tasihhu taharatuhu ya. Dan banyu yang telah digunakan untuk membasuh yang sunnah, bukan yang wajib. Yang sunnah. Mana yang sunnah? Wudu itu seluruhnya bukan wajib. Kita kan kumur-kumur. Masukkan banyu ke hidung. Basuh muka, basuh tangan, mengusap ke bagian dari pala. Mengusap telinga, basuh kaki. Kadang-kadang kita seperti itu. Itu seluruhnya bukan wajib. Seluruhnya bukan wajib. Seperti basuh hidung itu sunnah. Kopeng hukumnya sunnah. Nah, berarti banyu yang telah digunakan untuk membasuh yang sunnah sama tidak mustakmal. Sama sepertinya membasuh basuhan yang kedua dan yang ketiga ya. Basuh kopeng, banyunya tadai sayang masukkan lagi boleh. Karena kopeng sunnah. Ya. Kumur-kumur kan sunnah. Ya, tapi tak kado tadai lagi kumur kan? Karena kalau kumur-kumur tadi tak kado. Ya, saya. Nah, itu kopeng misalkan mungkin ya, sunnah. Ya, saya. Atau misalkan nak ngusap seluruh kepala. Ngusap seluruh kepala kan yang wajib sekali ya. Nah, mbak dulu sekali. Usapkan, wajib kan? Cukup. Habis itu celupkan tangan masuk. Walaupun banyunya netes lagi ke ember, ya, masih boleh untuk digunakan. Itu bukan mustakmal. Kenapa? Yang wajib tadi yang sedikit tadi, nah itu selesai. Berikutnya basuh lagi itu, sisanya tidak mustakmal, maka masih boleh banyunya digunakan untuk berwudu atau mandi wajib ya. Faslun fil ma'in najasi wa nahwihi. Sekarang masuk bab tentang banyu yang najis. Banyu yang najis. Nah, kalau banyu najis ini ya tidak bisa digunakan kecuali najisnya hilang. Kalau banyu mustakmal tidak bisa digunakan untuk wudu dan mandi wajib, tapi boleh untuk minum. Untuk nyuci yang suci boleh. Untuk masak boleh. Nah, kalau banyu najis, ya namanya banyu najis. Ya, banyu najis ya. Berarti sama diminum tidak boleh, minum najis sama ini. Ya. Nah, kalau banyu najis tidak boleh sama sekali. Tidak boleh digunakan untuk makan dan minum, apalagi untuk bersuci. Jelas tidak boleh. Ya, ya. Kapan banyu tersebut dihukumi najis? Sini katakan yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat bi mulaqatin najasati wa yustasna masail. Ya, banyu tersebut jadi najis kalau kejatuhan najis. Ya, kejatuhan najis jadi najis.
Banyu yang sedikit, nah dalam aqua dikit, ya. Tangan kita berdarah, kita celupkan ke dalam aqua, jadi najis. Jadi najis. Kalau sudah najis sudah tidak baca lagi digunakan. Kecuali banyu yang najis tadi kita gabungkan jadi siko. Kita gabungkan jadi siko di tempat bak yang besar, yang semeter kali semeter tadi. Penuh bak tadi. Penuh. Maka banyu tadi masih boleh digunakan. Karena dia statusnya banyak. Jelas ya? Wala yatukut turab. Tapi ada pengecualian. Pengecualian ada sesuatu yang najis tapi ketika masuk dalam banyu, masuk dalam banyu, maka dimaafkan. Ya, tadi kan kalau darah, celupkan banyu di cangkir, darah, maka banyu jadi najis. Tapi ada najis kalau dia mengenai banyu tersebut masih boleh kita gunakan. Karena dalam syariat dimaafkan. Dimaafkan. Seperti apa? Misalkan di dalam banyu ada bangkai semut. Atau umumnya bangkai hewan yang tidak punya darah yang mengalir dalam badannya. Ya. Nah, mati. Kalau hewan mati kan bangkai namanya. Bangkai itu hukumnya najis. Bangkai itu hukumnya najis. Kalau dia masuk ke banyu dalam aqua, berarti aqua tadi dimasukin najis. Nah, masih boleh tak diminum aqua tadi? Nah, kalau dia tersebut bangkai tersebut hewannya binatang yang tidak ada darah yang mengalir, maka cukup diimbai baik. Imbai banyunya masih boleh digunakan untuk minum. Ya, masih boleh digunakan untuk minum ya. Contoh dalam teh ada semut, imbai. Dalam madu ada semut, imbai. Banyu boleh diminum. Karena bangkai semut itu dimaafkan dalam banyu atau banyak saring baik, banyunya masih boleh diminum, tapi dengan syarat jangan sengaja dicelupkan, dicampakkan semut mati, campak juga banyu minum, tidak boleh. Kalau disengaja tidak boleh ya. Ini kalau tidak sengaja ya. Cecek termasuk hewan yang darahnya tidak mengalir. Nanti kalau ada di dalam ember cecek mati, MBI. Besarnya seperti itu ya. Memang besar itu kalau dalam kita tuh memang ukurannya seukuran cicak ya. Kalau cicak itu kalau kita belah darahnya tidak mengalir, nanti dalam ngalir tidak keluar darahnya itu ya. Tapi jangan kita belah, jangan. Ini kalau dia mati baik. Kenapa? Darahnya kan mati, kalau dia mati tidak kemungkinan keluar darah, maka dia dimaafkan. Baik cicaknya, banyunya masih boleh digunakan. Jelas ya? Karena itu termasuk yang dimaafkan ya. Kecuali semutnya banyak, kecuali cicaknya banyak ya, dalam bak banyak cicak, satu sikok mati, sehingga banyu bau bangkai cicak, banyu tadi bau bangkai semut. Nah, kalau seperti itu tidak boleh karena dia sudah berubah warna, bau dan rasa. Ya, jadi kan dimaafkan. Semut dalam gelas ibai, banyu boleh diminum. Ya, dengan syarat bukan disengaja. Cicak tadi bukan sengaja dibuang. Kedua, kalau tidak merubah rasa, warna dan baunya banyu. Kalau sudah terlalu banyak, anak kira berubah banyunya. Ya, dalam ember ada 10 kok cicak mati, buntang cicak berubah bau cicak, maka tidak boleh. Karena sudah berubah. Kalau sudah berubah maka tidak boleh, dia jadi najis ya. Wa famu hirratin tanajjasa summa ghabat. Begitu juga kalau banyu tadi ya, dijilat oleh kucing. Nah, sering ya. Apa hukum banyu dijilat oleh kucing? Banyu juga juga baskom. Juga kucing. Jilat banyu tadi. Boleh tak banyu tadi digunakan? Najis tapi tidak? Kan kucing kan galak makan tikus. Galak makan tikus ya. Nah,
banyu tadi boleh digunakan atau tidak, jingok dulu. Kucing tadi mulutnya berdarah atau tidak. Kalau dia makan tikus, kapan dia makan tikusnya? Ya, misalkan ya, sekarang kita jingok kucing makan tikus. Saat itulah dia jilat banyu juga bak tadi atau juga baskom tadi yang sedikit. Ini banyu sedikit ya. Maka ya najis. Itu jelas lidahnya bekas makan tikus. Nah kita jengok kucing itu kemarin atau minggu yang lalu dia makan tikus, tikus berdarah kalau mulutnya. Ya, tiba-tiba minggu kemudian kita jengok dia jilat banyu yang ada di tempat itu banyu juga pan atau baskom. Maka banyu tadi najis atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kemungkinan kucing ini sudah cucinya mulutnya minum di banyu yang banyak. Kemungkinan dia minum banyu di sungai misalkan. Kemungkinan dia sudah minum banyu di bak, kambang atau kolam. Nah berarti kalau dia sudah minum banyu di banyu yang banyak, berarti kan sudah terbasuh mulut tadi. Kalau sudah terbasuh maka tidak dikomen najis banyu yang dijilat oleh kucing tadi. Jelas ya? Nah itu hukum banyu yang dijilat oleh kucing ya. Wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa summa ghawa wa ihtamalat taharatuhu. Begitu juga budak kecil ngobok banyu. Budak kecil ngobok-ngobok banyu, kita jengok tadi dia. Pampasnya penuh misalkan. Pampasnya penuh, baru bangun tidur. Kita jengok bergaruk dia. Tangannya celupnya di pan. Jelas kita jengok dia megang najis, maka hukumnya najis. Tapi kalau kita jengok budak kecil bersih, sudah mandi, tiba-tiba ngaco banyu di pan tadi koboknya, maka itu tidak ada hukumnya najis karena dia sudah suci, mungkin sudah dimandikan ya. Wal qalilu minad dukhan najasa wa yasiru minasya'rin najasi. Begitu juga tidak apa-apa kalau banyu tadi kemasukan ya, sedikit bulu hewan yang najis. Bulu hewan najis. Bulu hewan itu yang terlepas dari hewannya hukumnya najis. Ya, bulu hewan yang tidak boleh dimakan. Kucing tidak boleh dimakan. Kucing itu tidak boleh dimakan. Nah, bulunya yang terlepas itu hukumnya najis. Makanya wong dulu kalau basah ada galak nyenggol kucing. Bukan takut. Kalau habis wuduk basah kan, ada kucing ada galak senggolnya. Bukan takut disenggol kucing, bukan takut kaget ketika disenggol kita basah, bulunya terlepas. Nah, terlepas dibawa semayang. Karena bulu yang terlepas dari hewan yang tidak boleh dimakan itu sama seperti bangkainya, hukumnya najis. Beda kalau hewan boleh dimakan, ayam boleh dimakan, di kantong tidak apa-apa. Bulu ayam kantong tidak apa-apa, asalkan ayamnya bukan bangkai atau masih hidup tadi ya. Nah kalau dia bangkai jelas najis galau ya. Nah jelas kan ya, kotor-kotoran dia jelas ya, seperti itu ya. Jadi bulu ya, bulu kucing. Nah ternyata bulu kucing ada dalam gelas aqua siko, najis ini. Mbak Ibai dimaafkan, dimaafkan. Jelas ya. Boleh ya, ya. Wa yasiru minal ghubari sirjin ya. Wala yanjusu ghubaru sirjin a'dahu arutba ya. Jelas ya. Nah itu air-air yang dimaafkan. Selesai ya. Jadi banyu mustakmal, banyu yang najis ya. Wallahu a'lam bishawab. Semut tadi tak? Yang banyaknya seberapa tak? Yang pertama tak, ukuran semut, banyak semut dalam cangkir tadi tak? Itu yang pertama. Yang kedua tak, kalau cecek yang hidup
masuk, dia keluar. Gitu kan. Nah, boleh tak gitu. Yang semua tadi tak ukuran banyak tak? Maksud aku penuh kira-kira. Inna Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Alhamdulillah selesai majlis. Pak Pendi, Pak sesepuhnya.